Hai Guys, balik lagi di Tiar channel. Channel. Nah, kali ini kita bahas isi waktu di sore hari ini. Kita bahas masalah kebenaran. Kalau kebenaran itu menurut kakak apa sih? Kalau kebenaran itu sama aja kayak bohong sama jujur gitu. Bohong sama jujur. Kalau menurutku, Jadi kalau bohong, maksudku tuh kalau kayak kita bohong, tapi kita ungkapkan itu menurutku kebenaran. oh, Kayak aku bohong sama mama, baru aku jujur gitu lah. itu namanya mengungkapkan yang benar. Kebenaran itu kayak apa ya bilang, kayak apa yang menurut orang benar gitu. Tahu tak? Nah, Jadi kalau menurut papa ya. kan banyak baca buku nih. Nah, Kebenaran itu kan faktanya di orang kelompok tertentu bilang ini benar, di kelompok lain belum tentu benar. Di daerah ini kadang sesuatu itu benar, tapi di daerah lain belum tentu benar. Jadi setiap daerah itu punya kebenarannya masing-masing. Setiap klan atau kelompok, setiap institusi sosial, suku-suku itu punya kebenaran versinya dia masing-masing. Beda-beda setiap suku itu kebenaran arti menurut dia itu. Contohnya gini, kalau di daerah Eropa pakai celana pendek itu cewek bisa pakai rok pendek itu tak apa-apa, benar menurut dia. Tapi kalau di daerah lain kayak di tengah-tengah gitu itu nggak boleh pakai rok pendek gitu, pakai celana pendek anak cewek nggak boleh. Tidak, di sebagian orang itu boleh, di sebagian lagi tidak boleh. itu salah satu kebenaran. Tidak, macam-macam kebenaran. Jadi kalau menurut papa kebenaran itu yang pertama dia diajarkan, kayak dulu 1 tambah 1 tahu nggak itu 2 sebelum diajari, nggak tahu kan? Nggak tahu mau benar atau salah kan. 1 tambah 1 itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Setelah diajarin dulu baru tahu itu benar. Ya. Jadi kebenaran itu diajarkan. Sama kayak belajar ya. Iya. Terus kebenaran itu diturunkan. Misalnya bapaknya itu menganggap 1 tambah 1 itu benar, diturunkan sama anaknya. Anaknya bilang Tetap 1 tambah 1 sama dengan 2 jadi benar. Jadi kebenaran itu diturunkan dari orang tua mereka. Nah, kalau di komputer, otak kita ini kan kayak komputer masuklah di input dulu dia kebenaran 1 tambah 1 sama dengan 2 di input dalam komputer. Ketika dia ditunjukkan data yang sama 1 tambah 1 sama 2, dia koreksi benar. Jadi kebenaran itu di input dulu dalam otaknya. Sama kayak aku ngajarin nak boleh nakal ya. Akhirnya diingat kan dalam otak kan. Akhirnya nggak nakal. Menganggap tidak nakal itu sebagai sebuah kebenaran. tapi aslinya tidak. Kalau misalnya dulu tinggalnya sebatang kara di hutan, nggak diajarin papa soal kebenaran, nggak tahu 1 tambah 1 sama yang benar. Jadi kebenaran itu yang pertama tadi diajarkan, setelah diajarkan diturunkan. Makanya setiap suku-suku bangsa di dunia ini menganggap kebenaran itu berbeda-beda. Menurut dia benar yang ini,
menurut si ini benar yang ini, menurut si ini benar begitu. Jadi kita kalau ada orang gitu, dia ngomong, oh menurut kami ini yang benar, udah dia biarin aja, nggak usah dibantah. Karena menurut dia kebenaran itu begitu, ya sudah biarin aja. Karena setiap orang punya kebenarannya sendiri, menurut dia benar gitu. Kau aja kan lawan papa kadang-kadang. Menurut kau, Pak yang benar gitu. Ya memang kan. Jadi, Ya kan kadang aku benar. iya. Berarti kok menciptakan kebenaranmu sendiri untuk melawan aku. Bukan, kan terkadang aku benar juga lah. Ya itulah. Manusia itu dia punya kemampuan menciptakan apa yang diyakini dia benar. Iya kan? Iya. Ya. Tapi kan tahu nggak? Mama pernah bertanya kan. Ah. Baru aku jawab ini Mama. Baru dibilangnya kayak misalnya kakak tanya siapa itu, dijawab apa ini kak? Aku bilang dijawab orang ya mak. Dibilangnya waktu dah dalam hatiku astaga. Nah, kebenaran yang berikutnya menurut Papa ya, kebenaran itu diciptakan. Iya. Contohnya gini, dulu kan ayam tuh belum ayam kan, ketika Belum ada nama. belum ada nama. Jadi ketika manusia nangkap hewan itu di hutan, dinamailah ayam. Kalau sebelumnya enggak ditangkap itu bukan namanya ayam. Iya. Tapi Setiap orang kan kucing. enggak, makanya banyak arti ayam ini, ada ayam, chicken kalau bahasa Inggris kan, terus manuk kalau bahasa Jawa, bahasa Batak juga artinya manuk. Nah, ketika manusia menemukan sebuah hewan yang tidak diketahuinya, namanya nama, dikasih nama, habis itu nanti keturunan-keturunannya, kata leluhurku dulu ini namanya ayam, dikasihlah ayam. Coba dulu manusia pertama misalnya memberikan nama dia kambing gitu kan, kambing kan, Iya. sampai sekarang Itu disebut aku kambing. disebut kambing, kambing itu sebagai kebenaran gitu. Jadi kebenaran itu diciptakan dulu, ditemukan oleh orang pertama ya. Sama seperti angka, angka dibuatnya garis satu. Secara tulisan ya, tulisan apa namanya kalau tulisan apa ya? Huruf huruf 1, 2, 3 itu lupa apa? Gak tahu. Ya itulah, angka 1, angka 2, angka 3 itu kan diciptakan oleh manusia. 1, 2, 3, 4, 5 untuk memudahkan manusia dalam berhitung, untuk memetakan semua makhluk-makhluk di bumi ini kan. Ciptakanlah bahasa. Bahasa kan tidak merubah materi. Contohnya air nih, air bendanya di dalamnya ada H2O. Orang Batak bilang aek, bahasa Inggris water, bahasa Indonesia air, bahasa lain banyu, banyak bahasa. Banyak pun bahasa-bahasa itu, ya itulah bendanya gitu. Benar menurut bahasa ini, benar menurut ini. Itu tadi sama seperti angka tadi. Oh jadi bahasa-bahasa itu juga kayak nenek moyangnya ya? Iya, siapa dulu yang ciptakan? Sama seperti angka-angka gitu. Jadi kalau kebenaran itu sebenarnya ketika datang sebelum-sebelumnya diulang lagi sekarang. Oh gitu. Cocok, jadi dianggap benar gitu. Kalau datanya beda, dianggapnya salah. Padahal bahasa itu tadi beda-beda. Makanya nak, kalau kita ketemu orang, ya siapa-siapa saja dia ngomong begini menurut kami begini menurut kami, ya sudah, biarin aja. Berarti dia menerjemahkan
realitas itu dengan bahasa dia begini, cara pemikirannya begini, cara hidup dia dan komunitasnya begitu, ya udah terima aja. Tapi sebenarnya kita juga punya hak sendiri untuk menerjemahkannya dengan bahasa kita sendiri, dengan pola pikir. Makanya kita harus saling menghargai. Nah, kita nggak boleh wah saya yang paling benar, itu orangnya pikiran sempit berarti. Jadi dia tidak melihat. Aku pernah berpikiran gitu saat ujian kan. Pernah aku tengok soal ujian teman kan. Aku tengok dijawabnya ini, dalam hatiku ya udahlah biarin aja. Yang penting aku benar gitu nah. Iya biarin aja lah, nggak usah kita. Aku berpikiran sempit nah ya. Aku pikir aku tuh benar gitu nah. Iya. Jadi kita jangan sampai berpikiran bahwa hanya kita yang paling benar. Karena itu tadi melihat dari sejarah, bahasa, budaya, cara menginput data, kita paham nanti bahwa kebenaran itu sebenarnya hanya tergantung di mana kita berdiri. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, ini yang benar. Kalau kita pakai angka Romawi, ini yang benar. Kalau kita pakai bahasa Inggris, ini yang benar. Gitu. Jadi tergantung di mana kita berdiri. Kalau kita di kiri, ya kita melihat dari sebelah kiri ke arah kanan misalnya. Nah, kalau kita di kanan, kita melihat ke kiri. Tergantung di mana kita posisi kita berada untuk menerjemahkan kebenaran itu. Nah. Jadi kita harus saling menghargai, tidak boleh merasa paling benar sendiri, tidak boleh. Itu hanya untuk orang yang berpikiran sempit, melihat hanya satu sisi. Kira-kira paham nggak, Pak? Paham lah ya. Udah capek Bapak bahas nih. Iya, aku paham. Oke guys, sekian dulu pembahasan kami sore ini. Tapi jangan lupa like dan subscribe. Dadah.